Shalom dan selamat hari Minggu. Ibu. Udah? Oh, belum. Shalom, selamat hari Minggu. Bersyukur karena oleh kasih karunia Tuhan, kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Mari kita siapkan hati untuk menikmati persekutuan ini dengan Tuhan. Tema ibadah minggu ini, hikmat membawa damai. Mari kita berdiri dan menyanyikan NKB 3 bait 1 dan 3. Dunia
Sidang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus memenuhi kamu. Sejahteralah kita semua. Haleluya. Silakan duduk. Marilah dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunannya. Ya Allah Tritunggal, seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan sesama kami, bahkan di hadapan-Mu. Kami tahu, ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Ya Allah Tritunggal, kasihanilah dan ampunilah dosa kami. Baharuilah kami kembali dengan kuasa Roh Kudus. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yeremia 7 ayat 3 berkata, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini." Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Yakobus 3 ayat 13 berkata, "Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan." Amin. Mari bermazmur dari Mazmur 1 ayat 1-6 dengan saling berbalasan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar.
Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tak ikut orang fasik dunia, tidak berdiri berteman pendosa, dan tidak duduk di tengah pengolok, tetapi siang malam pun gemar Tuhan yang kekal benar. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan dibaca. Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Pembacaan yang berikut dari kitab Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Dan pembacaan Injil menurut Markus 9 ayat 30 sampai 37. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa kami yang setia, mengasihi dan memelihara hidup kami. Di saat ini, dalam ibadah hari Minggu, bersama dengan seluruh umat-Mu, baik yang ada di gedung gereja, pun yang mengikuti melalui live streaming. Kami menaikkan syukur dan terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang nyata dan kami alami. Kami bersyukur bahwa kami masih dilayakkan untuk mengambil bahagian, menikmati persekutuan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Di tengah-tengah persekutuan ibadah saat ini, firman-Mu akan disampaikan. Kami sudah siapkan bagian firman Tuhan untuk kami baca dan renungkan. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan yang pertama yaitu dari Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Tertulis demikian. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya?
Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada orang yang tertindas. Mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya dengan menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, supaya suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi semuanya. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikian sabda Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Yakobus 3 pasal 13 sampai ayatnya yang ke-18. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia. Dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Jemaat Tuhan, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Markus 9 ayat 30 sampai 37. Berkata demikian, Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia setiap orang yang mendengar lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan. Tetap selalu ada sukacita, amin. Karena Tuhan selalu baik. Kasih Tuhan tak berkesudahan dan tak berlalu dari kehidupan kita. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, Kitab Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 itu menjadi bahan utama untuk kita renungkan di bawah sorotan tema hikmat membawa damai. Saya ingat judul film Sengsara, ya, atau nikmat membawa sengsara. Tapi
saat ini kita merenungkan hikmat membawa damai. Pasti kita semua sepakat ketika saya mengatakan bahwa semua orang menginginkan dan butuh damai. Sepakat Bapak Ibu? Pasti. Kita semua butuh dan ingin damai. Tetapi sayangnya, dan ini menjadi kenyataan bahwa tidak semua orang mau. Entah dia sadar atau tidak. Tapi saya mau katakan, tidak semua orang mau untuk memperjuangkan hidup damai. Itu kenyataan. Mengapa? Karena tidak mau melawan musuh dari hidup damai itu. Dan ternyata musuh itu ada pada diri atau ada di dalam diri kita sendiri. Yang disebut dengan keegoisan. Karena keegoisan itu menjadikan seseorang hanya berpusat pada dirinya sendiri. Keegoisan membuat seseorang hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri. Keegoisan itu membuat orang jatuh pada sikap iri hati dan sombong. Ayat 14 dan 16. Katakan begini. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Perhatikan, Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia, ayat 14 katakan begini. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, itu lebih tegas dan lebih jelas. Itu dikatakan begini. Tetapi jika kamu mempunyai iri hati yang pahit dan ambisi yang egois dalam hatimu, itu musuh kedamaian. Di mana ada iri hati, di mana ada orang yang ambisi dengan keegoisannya, itu di situ akan muncul kekacauan. Thomas Manton itu mengatakan begini, seluruh dunia sekalipun sebetulnya kosong, tidak bisa menampung dua bersaudara, di mana yang satu iri hati kepada yang lain. Dan tentunya kita bisa bayangkan, kalau dipakai gambaran dunia, dunia yang begitu luas, yang tidak bisa diukur, Thomas Manton katakan, dalam dunia sekalipun kosong, tapi kalau ada dua orang bersaudara yang iri hati seorang terhadap yang lain, tidak akan pernah menampung. Kita bisa bayangkan, bagaimana kalau gereja yang kecil ini, lingkupnya hanya kecil, kalau ada 5 atau 10 atau berapa puluh orang yang iri hati, orang yang ambisi, orang yang egois, pasti susah untuk kita nikmati kedamaian.
dan sulit untuk mengalami pertumbuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang di gedung gereja dan di rumah. Dan karena itu firman Tuhan pada hari Minggu saat ini, itu datang mengingatkan semua orang percaya. Mau datang menyadarkan semua orang percaya, saya, dan juga Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa setiap orang yang mengaku percaya, setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, harus menjawab panggilannya. Apa panggilan kita dalam dunia ini? Membawa damai. Orang percaya, orang Kristen, itu menjadi duta atau agen damai sejahtera dari Tuhan. Dan karena itu surat Yakobus datang mengingatkan kepada kita bahwasanya dalam membawa damai, maka setiap orang percaya harus memiliki hikmat. Kita tidak akan pernah menjawab panggilan. Kita akan selalu gagal menjadi duta, menjadi agen damai sejahtera dari Tuhan kalau tidak memiliki hikmat. Dan hikmat itu bersumber dari Tuhan. Pasti ada masalah. Kalau penulis surat Yakobus ini menulis surat yang termuat dalam kitab Yakobus yang kita baca, pasti ada masalah yang dilihat. Pasti ada masalah yang muncul. Benar. Penulis surat Yakobus ini melihat ada sebagian orang percaya yang mengatakan sebagai pengikut Kristus tetapi tidak menjalani kehidupannya sesuai dengan panggilan. Ada banyak orang yang mengaku percaya sebagai pengikut Kristus, tetapi hidupnya tidak bersesuaian dengan Injil. Karena merasa dan mengaku diri sebagai orang terhormat, merasa dan mengakui diri sebagai orang terhormat, maka selalu mau untuk dihormati. Mengaku diri pandai, memiliki intelektual yang tinggi, dan karena itu merasa berhikmat. Jadi merasa berhikmat karena merasa diri dia terhormat. Merasa berhikmat karena merasa diri bahwa memiliki kepandaian atau intelektual atau jabatan yang tinggi. Dan karena itu merasa paling benar. Karena merasa paling berhikmat, maka apa saja yang dikatakan itu harus didengar. Karena merasa berhikmat dengan pengetahuan yang tinggi, maka memandang orang lain tidak tahu apa-apa. Dan selalu mau tampil yang utama dan mau diakui. Apa yang dilihat oleh penulis surat Yakobus ini di jemaat Tuhan, yaitu persaingan. Persaingan yang terlihat. Dan persaingan ini ancaman untuk hidup damai. Paham seperti inilah juga yang dimiliki oleh para murid ya. Para murid dalam Injil Markus yang kita baca tadi, dikatakan ketika mereka sedang berada dalam perjalanan menuju Kapernaum, itu ternyata mereka sedang berbantah-bantah di perjalanan. Apa yang mereka perbantahkan? Yang mereka perbantahkan ialah siapa yang paling besar di antara kita. Ya. Mungkin karena selama ini mereka terlibat dalam pelayanan bersama-sama dengan Yesus, mulailah saling mengklaim, saya paling banyak. Ya. Jadi berbantah-bantahan mereka di jalan. Ya. Mau menjadi yang terkemuka, mau menjadi yang terbesar, mau menjadi yang terdepan. Yesus tahu. Yesus tahu dan karena itu dengan tegas Tuhan Yesus mengkritik sikap mereka dengan berkata, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Itu kalau mau menjadi terbesar. Itu kalau mau menjadi terdepan atau terdahulu. Dia harus menjadi terakhir dari semuanya dan dia harus menjadi pelayan bagi semuanya.
sebagaimana teladan yang Tuhan Yesus sendiri telah tunjukkan bagaimana kehadirannya itu melayani bukan untuk mencari pengakuan. Makanya berulang-ulang kali Yesus katakan, jangan menyampaikan ini. Walaupun pelayanannya itu sangat luar biasa, tapi tidak untuk mencari pengakuan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, orang berhikmat itu tidak ditentukan dengan status atau jabatan yang dimiliki. Orang yang berhikmat itu tidak ditentukan seberapa tinggi pendidikannya dan seberapa banyak titelnya. Tetapi orang yang berhikmat itu dilihat sudah sejauh mana kehadirannya, pelayanannya itu dirasakan oleh sesamanya atau oleh orang lain. Apa artinya punya jabatan tinggi? Apa artinya punya segudang titel? Apa artinya punya pendidikan yang tinggi, tapi kalau kehadirannya, pelayanannya tidak dirasakan oleh orang lain atau sesamanya? Orang berhikmat itu dilihat bagaimana dia hadir, dia melayani, dan kehadirannya itu dirasakan oleh orang lain. Seperti istri yang cakap yang dikatakan di dalam Amsal 31 ayat, Amsal tadi, istri yang cakap. Istri yang cakap itu tidak hanya berusaha untuk mendandani dirinya sendiri. Istri yang cakap itu tidak hanya berusaha untuk tampil cantik. Istri yang cakap itu tidak hanya berusaha untuk mau tampil hebat di orang banyak. Tetapi bagaimana kehadirannya dalam keluarganya, bagaimana kehadirannya dalam kehidupan kebersamaan, itu bisa dirasakan oleh keluarganya dan orang lain. Kalau kita sudah tampil hebat di luar, kalau kita sudah tampil cantik dengan sangat luar biasa, mendandani diri kita dengan perawatan yang sangat luar biasa, tapi ternyata suami dan anak kita tidak menikmati, jangankan orang lain, suami dan anak kita tidak nikmati. Itu orang yang berhikmat, praktis sederhana mau katakan, hadirnya dan pelayanannya, itu dirasakan, itu dinikmati. Banyak orang hebat, banyak orang pandai, tetapi belum tentu berhikmat. Ini yang parah. Kalau orang pandai, orang hebat, tapi tidak berhikmat, dia bisa menghancurkan. Orang tidak bisa merasakan damai sejahtera. Dan karena itu, hikmat dari Tuhan itu harus dimiliki. Hikmat Tuhan itu harus dimiliki oleh setiap orang percaya dalam menjawab panggilannya untuk membawa damai. Bagaimana hikmat yang bersumber dari Tuhan itu? Seperti apa hikmat yang bersumber dari Tuhan itu? Ayat 17 sampai 18 katakan begini. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi itu hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas dikatakan murni. Murni berarti bersih, murni berarti tidak bercampur. Murni berarti ketika kita melakukan sebuah pelayanan kepada sesama, tidak dikotori oleh kepentingan diri, tidak dikotori oleh ambisi, tidak dikotori oleh hawa nafsu kita untuk memuaskan diri kita sendiri. Kalau kita punya hikmat dari Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kemampuan, Tuhan akan membersihkan kehidupan kita sehingga kita melakukan segalanya tidak karena kepentingan, tidak karena ambisi, tidak untuk melayani diri kita
melayani hawa nafsu kita, supaya kita dipuji, supaya kita disanjung, supaya dilihat orang. Dan hikmat dari Tuhan itu memampukan seseorang untuk selalu menyatakan kebenaran. Ada orang yang katakan berhikmat, tapi dia menutupi atau tidak berani menyerukan kebenaran. Mengapa? Karena tidak mau menanggung resiko. Saya tahu sebenarnya, tapi saya diam saja supaya damai. Ya. Ini bukan berhikmat. Orang berhikmat itu dia menyatakan kebenaran, bukan mau cari aman. Banyak terjadi seperti itu. Cari aman karena tidak mau dibenci. Cari aman karena supaya disenangi oleh semua orang. Lalu kebenaran ditutupi atau dikorbankan. Itu bukan orang berhikmat. Banyak orang juga katakan begini, dia berhikmat karena dia diamkan, tidak mau kalau ada yang ribut-ribut. Akhirnya kesalahan tidak bisa diluruskan menjadi kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tapi walaupun demikian, murni menyatakan kebenaran, tapi orang yang berhikmat akan selalu melakukan semuanya dengan kerendahan hati. Biasanya kan orang menyala-nyala, labrak sana, labrak sini. Ini kan kebenaran. Iya. Tapi kalau disampaikan dengan tidak lemah lembut, tidak ramah, itu juga tidak berhikmat. Kata firman Tuhan. Bukan kata Pendeta Yulia ya. Kata firman Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada saya, firman Tuhan berkata kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara. Lalu sekarang bagaimana supaya kita memiliki hikmat yang demikian? Ayat 13. Ayat 13 katakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan berbudi. Itu sama artinya, dikatakan harus memiliki pengetahuan dan pengertian tentang firman Tuhan. Kalau orang tidak bertekun membaca firman Tuhan, bagaimana menjadi orang berhikmat? Sedangkan orang yang sudah khatam 5 kali baca firman Tuhan, bolak-balik perjanjian lama, perjanjian baru, belum tentu berhikmat. Apalagi kalau sama sekali tidak bertekun membaca firman Tuhan, bagaimana mau menjadi orang berhikmat? Mau memiliki hikmat dari Tuhan, harus punya pengetahuan dan pengertian tentang firman Tuhan. Bertekun untuk membaca firman Tuhan. Waktu kita terbatas, Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan terlena. Dunia ini tempat sementara. Waktu kita terbatas dalam dunia, segeralah jawab panggilan Tuhan untuk selalu menyatakan damai. Itu panggilan kita, panggilan semua orang. Kita harus menyatakan damai. Dan karena itu minta kepada Tuhan mengaruniakan kita hikmat, supaya kita dapat menjawab panggilan Tuhan. Di mana ada hikmat, di sana pasti ada damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Di mana ada hikmat, di sana pasti ada damai sejahtera. Hari ini Riki akan menjadi bagian dari gereja Toraja. Riki, mari bersama dengan jemaat Tuhan kita jawab panggilan Tuhan ya. Menjadi orang yang berhikmat, minta kepada Tuhan supaya bersama-sama dalam pelayanan di gereja Tuhan, di jemaat keramat di sini, semua kita berjuang untuk menyatakan damai sejahtera. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Ketika Tuhan masih menganugerahkan kita kesempatan untuk hidup, itu adalah kasih karunia dari Tuhan untuk kita dapat menjawab panggilan kita, karena saatnya nanti masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan. Kita adalah agen atau duta perdamaian atau duta damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan mau
hidup kita, karya atau pelayanan kita di mana saja Tuhan tempatkan kita dalam rangka untuk menyatakan damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan. Mari menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini sebagaimana yang sudah pernah diumumkan bahwa kita akan melaksanakan akta khusus. Akta khusus yaitu penerimaan saudara kita dari gereja yang tidak seajaran, yaitu saudara kekasih Ricky. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, oleh pimpinan Roh Kudus, saudara telah datang di sini untuk mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya pengakuan iman Gereja Toraja, agar supaya nyata bahwa saudara dengan tulus ikhlas hendak menjadi anggota Gereja Tuhan, yaitu Gereja Toraja, khususnya di Jemaat Keramat di sini. Kami persilakan saudara Ricky berdiri dan menjawab pertanyaan di hadapan Tuhan. Semua jemaat yang hadir hari ini dalam gedung gereja dan juga yang mengikuti dari rumah itu menjadi saksi dari pengakuan saudara. Pertanyaan yang pertama, percayakah saudara dengan sungguh bahwa semua kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu-satunya firman Allah yang memuat pengajaran yang sempurna untuk kehidupan yang kekal dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang satu-satunya? Apakah jawab saudara? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Kedua, mengakukah saudara dengan sungguh bahwa menurut firman Tuhan, Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan orang-orang dewasa dan dengan anak-anak, sehingga walaupun anak-anak itu belum mengetahui arti baptisan kudus, mereka tak boleh ditegahkan daripada menerima tanda dan meterai anugerah Tuhan itu. Apakah jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Iya, saya mengaku. Ketiga, berjanjikah saudara dengan sungguh akan memegang teguh pengajaran firman Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan dengan setia, melawan godaan dan segala keinginan jahat, dan bersedia mentaati pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja, serta tunduk dan patuh di bawah nasihat dan teguran gerejawi apabila saudara dalam pengajaran dan kelakuan menyimpang daripada yang benar? Apakah jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih, Tuhan menolong dan memberkati saudara Ricky. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkanmu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Tahu dan Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan sudah menggerakkan hati saudara Ricky
sehingga ia telah mengaku akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong dan kuatkan dia, supaya dari hari ke hari ia yakin akan kebenaran firman-Mu itu, dan oleh pimpinan Roh Kudus ia dapat mengikuti Yesus Kristus Juru Selamat satu-satunya itu dengan sukacita. Kami mohon doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saya jemput mari berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad, kita ikrarkan pengakuan iman dalam rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Untuk merespon firman Tuhan yang kita baru dengarkan, kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita, dan nats yang akan menuntun kita di dalam persembahan kita terambil dari Mazmur 67 ayat 4. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, untuk pundi 4 pada minggu ini, kita akan terlibat di dalam menyatakan peduli kasih kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Kinabalu yang saat ini mengalami bencana banjir, dan pundi 4 akan diserahkan ke Kinabalu, tanda peduli kasih Jemaat Keramat. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Terimalah ya Tuhan
Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagimu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau Tuhan berkenan atas kehidupan kita dan pelayanan Majelis Jemaat Keramat, maka pada tanggal 3 Oktober akan dilaksanakan layanan sakramen perjamuan kudus sedunia. Dan karena itu dalam mempersiapkan diri kita, dengarkanlah formulir untuk kita persiapkan dengan baik. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengarkanlah titah perjamuan kudus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam pertama Korintus 11 ayat 23-29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia akan makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Supaya kita menerima kekuatan dan penghiburan dalam perjamuan Tuhan, maka perlulah kita memeriksa diri kita dengan sungguh. Pertama, hendaklah masing-masing menyadari akan dosa dan kutuknya, supaya dapat kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari kelepasan daripadanya saja di dalam korban Yesus Kristus. Kedua, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri. Apakah sungguh kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus karena sengsara dan kematiannya, dan bahwa segala perbuatan baik yang telah diperbuatnya itu dihisapkan kepada kita. Yang ketiga, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri, apakah sungguh kita berkehendak mempersembahkan diri kita sebagai korban syukur kepada Allah, serta hidup dalam kebenaran di hadirat-Nya, dan apakah sungguh kita berkehendak membuang segala permusuhan, kebencian, kedengkian, lalu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Saudara-saudara yang merasa demikian tentu akan diterima Allah karena anugerahnya dan layak duduk mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak merasa demikian dalam hatinya dinasihatkan supaya jangan duduk pada meja perjamuan kudus. Nasihat ini ditujukan kepada saudara-saudara yang tetap mau berkanjang dalam dosanya, umpamanya
yang menyembah berhala, yang memuja arwah-arwah dan makhluk-makhluk lain, yang percaya petenung, yang bersinah, yang mencuri, yang menjudi, yang bersumpah palsu, dan yang tidak mengasihi sesamanya manusia dan sebagainya. Saudara-saudara yang hidup dalam dosa dan mau tetap berkanjang di dalamnya, dinasihatkan supaya menegakkan diri daripada perjamuan kudus itu, supaya ia jangan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kesemuanya ini bukan diharapkan akan menakutkan saudara-saudara yang berduka cita karena dosanya. Janganlah kita beranggapan bahwa seolah-olah kita hanya boleh mengambil bagian pada perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus karena kita dilayakkan oleh Kristus yang telah mengampuni dosa kita, bukan karena kita sempurna. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Jika kita mengaku dosa kita dan berniat sungguh-sungguh melawan kelemahan iman kita dan keinginan-keinginan yang jahat, serta hidup menurut kehendak Allah, maka kita yakin dengan sungguh bahwa dosa dan kelemahan di dalam diri kita tak dapat merintangi kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebab Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Itu formulir untuk kita hayati dengan baik dalam rangka mempersiapkan diri kita ketika Tuhan berkenan untuk layanan sakramen perjamuan kudus sedunia yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hanya oleh kasih karunia-Mu lah kami dilayakkan untuk mengalami persekutuan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Kebenaran firman-Mu mengingatkan lagi kami bagaimana kami menjawab panggilan kami sebagai agen atau duta damai sejahtera dari Tuhan. Dan karena itu, yang akan memampukan kami menjawab panggilan Tuhan ketika kami memiliki hikmat yang bersumber dari Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk senantiasa bertekun di dalam firman Tuhan, untuk senantiasa memberi diri dan hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus, bukan oleh hawa nafsu atau ambisi kami. Supaya kami beroleh kemenangan oleh hikmat yang dari Tuhan untuk mengalahkan berbagai keegoisan, hawa nafsu atau ambisi yang hanya merusak atau menghancurkan. Tetapi kami beroleh kemenangan menjadi orang-orang yang berhikmat untuk membawa damai dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami, dalam kehidupan bermasyarakat di mana kami tinggal, bahkan di tempat kerja di mana Tuhan utus kami untuk berkarya. Allah Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami, dan ubahkanlah kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Berkati Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kiranya setiap perjuangan mereka menjadi berhasil untuk memenuhi setiap kebutuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, mendoakan jemaat-Mu yang harus terpisah jauh dari keluarga, karena mencari nafkah dimanapun mereka ada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan melindungi. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa ada untuk membentengi, menganugerahkan kesehatan, menganugerahkan kesabaran dan sukacita untuk tekun bekerja. Dan kami memohon berkat-Mu di tengah-tengah perjuangan yang dilakukan, sehingga saatnya nanti boleh berkumpul
kembali bersama-sama dengan keluarga yang ada di Jakarta. Bapa dalam sorga, berkati anak-anak yang Tuhan anugerahkan, cucu-cucu dalam perjuangan-perjuangan mereka, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di tempat-tempat perantauan. Jadikan perjuangan mereka berhasil Tuhan, untuk menggapai hari depan yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Orang tua kami dalam menjalani masa tua, tetap berikan semangat dan sukacita untuk sungguh menghayati bahwa sesungguhnya masa tua yang Tuhan anugerahkan itu adalah anugerah terindah untuk bercerita dan berbagi pengalaman bersama dengan keluarga, bahkan di tengah-tengah kebersamaan, di tengah-tengah persekutuan maupun masyarakat. Mendoakan yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Dalam lembaran warta jemaat tercantum nama-nama anggota jemaat yang sedang berjuang untuk beroleh kesembuhan. Kami aminkan Tuhan bahwa kesembuhan itu hanya bersumber dari Tuhan. Dan karena itu kami satukan hati dan iman kami memohon kuasa-Mu Tuhan dinyatakan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Mungkin ada yang belum sempat diketahui dan tidak sempat termuat dalam warta jemaat saat ini. Tapi kami percaya Tuhan tahu, Tuhan kenal setiap keadaan jemaat. Kami percaya dan kami aminkan. Kami mohon pengasihan-Mu Tuhan untuk menguatkan iman dan pengharapan, supaya tidak kehilangan sukacita dalam proses pemulihan dalam perawatan, karena meyakini bahwa Tuhan tidak tinggalkan. Waktu Tuhan pasti tiba untuk memberikan pemulihan. Ya Allah Bapa dalam sorga, juga mendoakan keluarga yang mendampingi saudara-saudara, orang tua atau anak-anak yang sedang sakit. Berikan kesabaran bagi keluarga Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, mungkin masih ada jemaat-Mu yang karena situasi wabah pandemi yang belum berakhir, mungkin ada yang terpapar dan masih menjalani isolasi. Tetap berikan semangat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan memulihkan. Mendoakan jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan. Ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kuatkan iman jemaat-Mu Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, meyakini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik. Dan karena itu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang berduka kuatkan supaya tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Walaupun kehidupan ini syarat dengan tantangan, tapi dalam iman kami mengalami kehadiran Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara hidup kami. Kami naikkan syukur Tuhan atas berkat-Mu yang mencukupkan apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Secara khusus kami bersuka cita bersama dengan jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun kelahiran, berhari ulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup, bentuk-bentuk sukacita lainnya. Tuhan sempurnakan sukacita jemaat-Mu, Tuhan sambut ungkapan syukur jemaat-Mu, sehingga hidup kami adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu majelis di jemaat Tuhan di sini, jemaat keramat, pengurus OIG, kami sadar Tuhan, Tuhan yang panggil kami. Kami pun mengakui keterbatasan kami. Kami percaya Tuhan pasti akan terus memperlengkapi kami. Dan karena itu kami mohon hikmat dari Tuhan, supaya kami dianugerahkan sehati sepikir, menata pelayanan dengan baik, supaya pelayanan boleh berlangsung, untuk membangun persekutuan jemaat Tuhan, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini Tuhan, Tuhan berkati,
sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami sudah membawa persembahan, kuduskan Tuhan, baik persembahan kami bersama maupun persembahan khusus dari anggota keluarga yang menerima atau menyatakan pengakuannya hari ini. Tuhan, kuduskan, berkati, supaya berguna bagi kelebaran firman-Mu. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, ajar kami menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan dalam penanggulangan bencana yang sedang terjadi. Kami percaya damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan akan dinyatakan. Pun kami turut merasakan apa yang dialami oleh saudara-saudara kami yang ada di Kinabalu, yang dilanda oleh bencana. Tuhan hadir di sana, kami aminkan untuk menguatkan mereka. Dan terima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menyatakan peduli kasih lewat jemaat Tuhan, jemaat keramat. Ini adalah bentuk kesaksian iman kami untuk merasakan, untuk sepenanggungan sebagai anak-anak Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kehidupan kami sepekan mendatang kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Harapan dan doa kami Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk masih dapat menikmati persekutuan ibadah hari Minggu seperti ini. Ini doa kami, syafaat kami, terima kami yang berdoa kepadamu hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari berdiri. Sidang jemaat Tuhan, pergilah, hiduplah selalu dengan hikmat Tuhan, sehingga kehidupanmu membawa damai bagi semua orang. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk. Dimohon kesabaran kita sebentar. Ada beberapa penekanan Warta Jemaat untuk Minggu 19 September 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk, yang telah melayani ibadah pada hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu dalam pelayanan dan keluarga. Amin.
Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan live streaming, dan operator sound system. Tuhan memberkati saudara sekalian. Ibadah Minggu. Shalom Bapak Ibu Jemaat Keramat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sesuai keputusan rapat PMG, Koordinator Komisi dan Koordinator Sektor, Rabu tanggal 1 September 2021, maka mulai hari Minggu tanggal 12 September 2021, Gereja Jemaat Keramat sudah mulai bisa hadir di ibadah gereja dengan maksimal 40 orang. Namun demikian, tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat sesuai anjuran pemerintah. Oleh karena itu, yang hadir akan dibatasi. Setiap sektor hanya diperbolehkan 10 orang. Untuk itu, bagi yang rindu dan ingin hadir ibadah di gereja, agar mendaftarkan diri terlebih dahulu ke koordinator sektor paling lambat hari Jumat. Demikian pemberitahuan ini dapat dimaklum adanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat yang hadir harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Harus menunjukkan sertifikat vaksin. 2. Harus mengenakan double masker. Harus fit dalam keadaan tidak sedang sakit. Bagi jemaat yang berumur 70 tahun ke atas dan di bawah 12 tahun, dihimbau untuk mengikuti live streaming dari rumah. Komisi Ibadah dan Liturgi. Bagi warga jemaat yang mendapat giliran ibadah keluarga atau meminta ibadah syukur, harap melapor ke TU, gereja atau koordinator sektor atau komisi ibadah untuk dapat dilayani. Pelaksanaan ibadah keluarga dapat dikunjungi oleh pendeta dan majelis gereja atau dilaksanakan lewat Zoom. Untuk warga jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming, agar dapat memberikan persembahan melalui rekening jemaat, Tuhan memberkati. Komisi Ibadah dan Liturgi dengan ini menyampaikan kepada segenap warga jemaat bahwa pada setiap hari Rabu jam 19.00 WIB akan diadakan sapaan doa pengharapan dan syukur untuk semua jemaat lewat Zoom. Mari kita bersama-sama menghampiri hadirat Tuhan. Ibadah PWGT. Ibadah PWGT secara virtual lewat Zoom akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 pukul 16.00. Petugas ibadah dari PWGT Sektor Sukapura, Bekasi. Pelayan firman Penatua Bapak Martinus Bija. Demikian untuk diketahui. Ibadah Sektor PPGT KPJ. Pelaksanaan ibadah PPGT konsolidasi sektor 1 PPGT KPJ via online Zoom akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, pukul 18.00. Pelayan firman, Pendeta Ibu Yulia Tangalayuk, liturgis Saudara Freja Desilia S. Demikian untuk diketahui. Penerimaan anggota dari gereja yang tidak seajaran ke gereja Toraja disampaikan kepada jemaat bahwa pada hari Minggu, hari ini, tanggal 19 September 2021, akan dilakukan penerimaan dan pengakuan Saudara Riki Toha untuk menjadi anggota gereja Toraja. Demikian untuk diketahui warga jemaat, dan kita sudah melaksanakan dan jemaat menyaksikan.
baptisan kudus, rencana pelaksanaan sakramen baptisan kudus atas permintaan keluarga akan diadakan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021. Calon baptis atas nama Gideon Tosari Tangdilian, anak dari Bapak Selo Darwa Darmayogi Kadiwirya dan Ibu Ferdiana Tangdilian. Demikian untuk diketahui. Pemberkatan nikah. Jika Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah, maka akan diteguhkan dalam nikah kudus Saudari Puta Septian tapi dengan Saudara Riki Toha pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 10.30 bertempat di Gereja Toraja Jemaat Kramat. Mohon dukungan doa jemaat. Berita sakit sama yang kita sudah didukung di dalam doa syafaat tadi. Juga yang berulang tahun sudah ada di warta jemaat. Mari kita baca masing-masing dan itu sudah didukung di dalam doa. Untuk mengakhiri ibadah kita, saya undang mari kita berdiri dan menyanyikan satu lagu, Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Demikian ibadah kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari sejenak kita masuk dalam saat teduh.